Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilayna as-salatal jama'ah. Alhamdulillahilladzi habbaba ilayna as-salatal jama'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, Ibu sekalian, mari kita awali dengan doa. Rabbi na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika Rabbi an yahdurun. Amin. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa akhrijna min wuhulish syahawat ila jannatil qurbat walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita sekali lagi membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kajian pertama kita tentang Asmaul Husna. Supaya kita semangat untuk mengkaji Asmaul Husna, maka anggaplah ini satu pendahuluan dari Asmaul Husna. Ada makhluk yang butuh tempat tapi tidak bergerak dan tidak tumbuh. Itu disebut benda mati. Betul kan? Ada makhluk yang butuh tempat dan tumbuh, itu disebut apa? Tumbuh-tumbuhan. Ada makhluk yang butuh tempat, tumbuh dan bergerak. Itu makhluk apa? Selain manusia siapa? Hewan. Oke. Jika kita sebagai manusia sampai di sini saja, butuh tempat, tumbuh, bergerak, maka kita sama dengan hewan. Maka ada lagi satu yang membuat kita berbeda dengan hewan adalah kita butuh tempat, tumbuh, bergerak dan berpikir. Nah, kalimat berpikir ini yang perlu kita garis bawahi. Ketika manusia tidak berpikir tentang siapa Tuhan, ketika manusia tidak memikirkan siapa penciptanya, maka sesungguhnya manusia ini telah menurunkan derajat kemanusiaannya, maka dia setara dengan hewan. Atau bahas dengan perkataan yang beda adalah ketika manusia mengenal Tuhannya, memikirkan hakikat penciptaannya, siapa Tuhannya, sesungguhnya manusia ini sedang membuktikan sisi kemanusiaannya. Setuju ya? Halo? Berarti mengkaji Asmaul Husna ini agar kita membuktikan apa? Kalau kita manusia tidak mengenal Allah, tidak mau berpikir tentang Allah, berarti kita menurunkan derajat kemanusiaan kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang pertama. Yang kedua, pokok agama adalah mengenal Allah. Saya ulang lagi, asluddin, asalnya agama, pokoknya agama itu adalah mengenal Allah. Keutamaan mengenal Allah dibandingkan dengan mengenal hal-hal yang lain, seperti keutamaan Allah dibandingkan dengan yang lain. Allah, saya ulang lagi kalimatnya. Pokok agama adalah mengenal Allah. Keutamaan mengenal Allah dibandingkan dengan mengenal hal-hal yang lain adalah
bandingannya seperti keutamaan Allah dibandingkan dengan yang lain. Ada nggak yang bisa menggantikan Allah? Halo, ada tidak? Ada nggak yang sepadan dengan Allah? Ada nggak yang setara dengan Allah? Kalau begitu, ada nggak ilmu yang setara dengan mengenal Allah? Ilmunya tinggi sekali. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, Rasulullah SAW bersabda, keutamaan firman Allah dibandingkan dengan perkataan makhluknya, keutamaan perkataan Allah dibandingkan dengan perkataan manusia atau makhluknya, seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Berarti ya, kalau kita mengkaji Quran, subhanallah, itu firman-Nya. Lalu bagaimana jika kita mengkaji tentang Allah? Adakah yang lebih utama daripada? Karenanya dalam hadis qudsi Allah berfirman, Ibnu Adam, utlubni tajidni. Wahai manusia, carilah aku maka engkau akan menemukanku. Fa idza wajadtani wajadta kulla syai'in. Jika engkau telah menemukan aku, maka engkau telah menemukan segala sesuatu. Wa in fittuka fataka kullu syai'in. Jika engkau kehilangan aku, maka engkau telah kehilangan segalanya. Apa yang didapatkan oleh orang yang telah kehilangan Allah? Apa yang hilang dari orang yang sudah menemukan Allah? Ini dia mengantuk atau dia nyambung ini? Nyambung. Jika engkau kehilangan apapun di muka bumi ini, masih ada ganti yang sepadan dengannya. Betul? Oke? Jika engkau kehilangan apapun di dunia ini, masih ada ganti yang sepadan dengannya. Orang boleh jadi dia tidak kaya, tetapi dia diberikan kesehatan yang prima. Betul? Masih ada gantinya. Ada orang yang diberikan fisik yang kurang sehat, tetapi income-nya tiap bulan, gajinya tiap bulan besar sekali. Ada orang yang tidak diberikan harta, mungkin tidak diberikan kesehatan, tetapi ilmunya. Jika kita kehilangan apapun di muka bumi ini, masih ada padanan yang bisa menggantikannya. Tapi jika engkau kehilangan Allah, adakah yang bisa menggantikannya? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada anak kecil bilang begini kepada kita, Om, saya punya duit banyak. Kira-kira menurut kita uang dia itu berapa ya? Anak sekitar kelas 5 SD atau kelas 6 SD bilang kepada kita, Om, aku punya duit banyak. Kira-kira terkaan kita terhadap uangnya itu berapa paling banyak? Hah? 100.000? Ya. Kalau orang sini 100.000 ya. Kalau orang sana tuh katanya 10.000. Tergantung ya. Oke, kita sepakati 100.000. Itu anak kecil bilang begitu. Nah, kalau Bill Gates yang bilang saya punya duit banyak, kira-kira berapa Bang? Nggak berseri gitu. Nah, itu kan beda. Yang mengatakan walaupun perkataannya sama tetapi bermakna berbeda. Anak kecil mengatakan saya punya duit banyak, kita bilang paling 100.000. Bill Gates bilang duit saya banyak, ada serinya.
Lalu bagaimana jika Allah yang mengatakan ini kepada kita, pencipta langit dan bumi, mengatakan ini kepada kita. Surah An-Nisa, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah mengajarimu ilmu yang tidak kau ketahui sebelumnya, dan adalah karunia Allah kepada engkau besar. Subhanallah. Halo. Berarti yang besar kata Allah itu apa? Ilmu. Makanya saya heran kalau ada sholat subuh diumumkan dapat mobil pada datang, tapi kalau ada taklim pada datang. Padahal yang mengatakan Allah mengajarimu sesuatu yang kau tidak ketahui sebelumnya adalah karunia Allah sangat besar kepada engkau. Allah memberikan dunia kepada siapa yang Dia cintai dan kepada siapa yang Dia benci. Allah tidak akan memberikan ilmu tentangnya kecuali kepada orang-orang yang Dia cintai. Makanya saya heran kalau ustadz merendahkan harga dirinya di depan orang kaya, itu berhenti saja jadi ustadz. Merendahkan harga dirinya di depan penguasa, berhenti jadi ustadz. Wa'allamaka ma lam takun ta'lam kana fadlullahi 'alaika. Makanya ketika Nabi Sulaiman disogok oleh Balqis dengan harta, apa yang diberikan Allah kepada lebih baik dari itu. Subhanallah. Subhanallah. Berarti menurut Allah tadi yang utama apa tadi? Pemberian yang utama apa? Ilmu. Apa perasaan Bapak ketika Bapak menghadiri taklim? Setara dengan mendapatkan kijang Innova atau di bawahnya? Lebih tinggi. Makanya di dalam Al-Quran itu satu-satunya doa minta tambah ilmu. Wa qur rabbi zidni. Bahkan kalau kita mau bicara tentang harta, tidak boleh dengki iri kecuali kepada dua orang. Yang pertama adalah orang yang diberikan harta lalu dia menginfakkan siang dan malam. Kemudian seseorang yang diberikan ilmu Al-Quran lalu dia mengamalkannya siang dan malam. Subhanallah. Hadis itu menunjukkan bahwa ada dua ini untuk menunjukkan bahwa kalau orang tidak diberikan harta tapi dia diberikan Al-Quran, paling tidak dia setara dengan orang. Subhanallah. Saudaraku sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, karena itu tidak ada yang lebih tinggi daripada ilmu. Dalam konteks kita adalah ilmu mengenal Allah. Jika engkau ingin dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Jika engkau menginginkan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Jika engkau menginginkan keduanya, hendaklah dengan ilmu. Ilmu itu tidak akan memberimu sebagian dari dirinya, kecuali jika engkau memberikan totalitas dari dirimu. Apabila engkau memberikan sebagian saja dari dirimu, maka ilmu itu tidak akan memberikan apapun kepadamu. Sesungguhnya seseorang itu akan terus dianggap berilmu selagi dia masih mau belajar. Dan apabila dia telah menduga dirinya berilmu, maka orang itu sungguh pantas disebut orang yang bodoh. Penuntut ilmu mengutamakan akhirat atas dunia, maka dia mendapatkan keduanya. Adapun orang yang bodoh, dia mengutamakan dunia atas akhirat dan akhirnya kehilangan dua-duanya. Cukuplah wahyu pertama sebagai bukti bahwa ilmu itu terpenting dalam kehidupan kita. Makanya Iqra. Betul? Kita ini umat Iqra. Tapi sayang kita ganti Iqra. Kata Iqra
Iqra kita ganti dengan urkus, artinya joget. Makanya jadi umat yang joget. Iqra urkus. Makanya acara joget paling laku di TV. Acara-acara yang ilmu. Makanya Ustaz itu juga kadang-kadang demi laku harus joget juga. Nauzubillahi min. Saya kebetulan sama tim religi TV One sedang bikin program Asmaul Husna yang agak seperti keadaan kita sekarang, cuma syutingnya di alam. Kita packaging secara baik, insertnya, backgroundnya, pokoknya sudah kita syuting. Teman-teman religinya sudah bagus di TV One ini, tapi pemilik kebijakan yang atasnya itu yang penting. Jadi kita sudah bikin 2 episode, sedang dikemas. Setelah itu sama tim religinya mau dipresentasikan. Kalau oke kata mereka, kata pemilik kewenangan, ya tayang. Kalau tidak berarti belum, dan mungkin belum baik buat saya kalau tidak tayang. Tetapi saya dan teman-teman religi di TV One sedang mengupayakan acara yang sangat-sangat berkualitas, ya, yang kita sampaikan. Karena itu saya main di coachnya saya mainkan situ. Seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman TV One itu di sinemanya mereka packaging, jadi kombinasi ini. Tetapi tetap saja tim religi ini mereka bawahan, bukan pemilik kebijakannya. Tetapi kata teman-teman yang penting kita upaya, kita buat sebagus mungkin. Mohon doanya mudah-mudahan itu bisa diterima. Amin. Sehingga bisa menjadi alternatif tontonan yang ilmu, insya Allah yang kita sampaikan. Mari kita lanjutkan. Kebanyakan kita mengenal perintah, mengenal larangan sebelum mengenal yang memerintah. Dan kebanyakan kita juga sebagai orang tua seringkali mengenalkan kepada anak perintah, larangan. Karenanya siapa yang mengenal perintah, maka dia akan mencari-cari alasan untuk melanggar perintah. Siapa yang mengenal larangannya, maka dia akan mencari-cari alasan bagaimana melakukan apa yang dilarang. Tapi siapa yang mengenal siapa yang memerintah, siapa yang mengenal yang memerintah, baru kemudian mengenal perintahnya, baru kemudian mengenal larangannya, maka dia akan mengorbankan dirinya untuk melakukan ketaatan terhadap perintah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Bahkan dia berani mengorbankan diri. Kenapa demikian, Bapak Ibu sekalian yang diberikan? Ada berapa keajaiban di dunia ini? Ada berapa? Ada berapa keajaiban di dunia? Katanya ada beberapa keajaiban di dunia, keanehan. Apa aja? 7 ya? Apa itu Pak? Saya agak lupa, mohon disampaikan. Apa aja yang Bapak ingat? Borobudur terus? Hah? Piramid. Borobudur terus? Piramid terus apa lagi? Tembok Cina, apa lagi? Baru 3 nih. Borobudur, piramid, tembok Cina, terus? Hah? Taj Mahal. Terus apa lagi? Piramida. Udah piramida. Pulau Komodo. Udah Borobudur. Komodo. Oke lah, piramida, Taj Mahal, Borobudur, tembok Cina. Oke, ya pokoknya yang 3 ada 7 keajaiban dan keanehan dunia. Apakah antum tahu yang paling aneh?
lebih aneh dari yang 7 itu? Ada yang tahu yang lebih aneh dari 7 itu? Tidak tahu pencipta. Tidak tahu ya? Kasih tahu ya? Kasih tahu. Yang lebih aneh dari 7 keanehan dunia itu adalah engkau mengenal Allah, tapi engkau tidak mencintai. Engkau mengenal bahwa di genggamannya langit dan bumi, dalam genggaman sempurna urusan Dia yang Maha Pengasih, Dia yang Maha Penyayang. Kembali kepadanya segala urusan. Dia Maha Kuasa, Maha segalanya. Engkau tahu itu, tapi engkau tidak mencintainya. Aneh ya? Itu yang lebih aneh dari 7 keanehan dunia. Engkau mendengar panggilannya, tapi engkau berlambat-lambat untuk mendatangi. Padahal Dia mengajakmu ke dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Dia mengajakmu untuk selamat. Dia mengajakmu untuk terhindar dari kesesatan, dari kesengsaraan. Dia memanggil-manggil dan mengajak, dan engkau berlambat-lambat. Engkau remehkan perintahnya, maka Allah remehkan urusan. Engkau berlambat-lambat terhadap perintahnya, engkau berlambat-lambat memenuhi panggilannya, maka Allah lambatkan permintaan. Hana amrullah alaihim, hanallahu fahanallahu amruhum, maka Allah meremehkan urusan mereka. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, karenanya para sahabat dulu sedikit jumlah, tetapi karena mereka mengenal Allah, maka satu orang di antara mereka ada yang 1000 orang nilai. Dalam surat dalam Al-Quran, apabila ada 20 orang yang sabar bisa mengalahkan 200, 100 bisa mengalahkan 1000. Satu orang sahabat dulu bisa sampai dengan 10 orang, karena mereka mengenal Allah. Wahidun minhum ka'alfin, satu di antara mereka seperti 1000. Tapi umat Islam alfum minhum, 1000. Kaum muslimin sekarang ka'uffin, seperti kalimat Janganlah kalian mengatakan kepada kedua orang tua kalian. Itu berarti itu remeh sekali. Kalau ada yang lebih remeh dari kata ini saya Allah akan menggunakan kata itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka Asmaul Husna itu adalah ilmu tentang Allah. Ada ilmu tentang makhluk Allah. Itu bisa didapat di universitas-universitas, bisa di UI kita dapat, ya kan? Bisa di mana lagi? ITB, IPB, bisa di universitas-universitas ilmu tentang makhluk. Katanya lahir ilmu kedokteran, kemudian apa lagi? Pertanian. Ilmu tentang makhluknya itu yang membuat dunia kita menjadi lebih mudah. Maka ilmu tentang makhluk Allah, kemudahan dunia, kebaikan di dunia itu juga berkait dengan ilmu tentang makhluk Allah. Ada ilmu tentang perintah dan larangan Allah. Ini juga bisa didapatkan di universitas-universitas seperti di UIN,
Bisa ilmu tentang perintah dan larangan. Bisa didapatkan di Libya, ilmu tentang perintah dan larangan. Ilmu tentang perintah dan larangan itu untuk kebaikan akhirat. Ilmu tentang ciptaannya untuk kebaikan dunia. Ilmu tentang perintah dan larangan untuk kebaikan akhirat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, dan yang terakhir adalah ilmu tentangnya. Subhanallah. Pertama, ilmu tentang makhluk, kebaikan dunia. Yang kedua, ilmu tentang syariatnya, kebaikan akhirat. Semuanya bisa didapat di universitas. Tapi ilmu tentangnya tidak bisa didapatkan kecuali melalui mujahadah. Subhanallah. Ilmu tentangnya ketika kita jaga mata, ketika kita mengendalikan hawa nafsu, ketika kita melawan, mengendalikan hawa nafsu kita, maka Allah akan menjadikan hati kita sebagai tempat turunnya cahaya. Para ulama mengatakan jahid tu syahid. Kamu mujahadah, maka engkau akan melihat. Tentunya bukan melihat dengan mata kepala. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latif. Makanya kadang-kadang ada orang yang kurang ilmunya sebenarnya, tapi mata dia jaga, perintah-perintah Allah dia lakukan, tiba-tiba dia merasa sangat nyata, sangat besar, sangat agung Allah itu. Betul? Tapi ada orang yang profesor, doktor, ayat Quran, hafal hadis juga, tapi tidak menjalankan perintah Allahnya, maka Allah terasa kecil di matanya. Perintah-perintah Allah itu tidak dia gubris. Kenapa? Karena ilmu tentang Allah hanya bisa didapatkan ketika kita mujahadah. Paling yang mujahadah itu kadang-kadang untuk menjelaskannya kepada orang lain agak susah. Subhanallah. Tapi kalau orang yang akademis menjelaskannya bisa, tapi tidak pernah merasakannya. Subhanallah. Halo. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, karena itu kembali ke tema kita tadi, bahwa tidak ada yang lebih utama daripada Allah. Karena itu tidak ada ilmu yang paling tinggi kecuali ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian orang yang agak primitif, yang doanya begini, ya Allah, jika Engkau benar, Engkau Tuhan yang benar, hujanilah kami dengan batu dari langit. Ada yang begitu? Ada dalam Quran begitu. Ya, mestinya kalau otaknya benar nggak begitu. Ya Allah, jika Engkau itu benar, maka berilah petunjuk kepada aku agar aku meyakini kebenaran itu. Ini enggak hujan. Musnah dong. Mestinya kalau benar ya, berikan hidayah padaku supaya sebenarnya kalau menurut saya itu Allah itu sudah menjawab sebelum kita bertanya. Betul kan? Halo? Allah itu kita bertanya dulu baru dia jawab, atau dia sudah menjawab sebelum kita bertanya? Halo? Allah itu sudah menjawab sebelum kita bertanya.
kita cari-cari seperti seekor ikan junior tanya kepada seniornya, wahai seniorku, di manakah samudra? Kata seniornya, kamu sekarang berada dalam samudra. Aku ingin samudra, ini bukan samudra. Gitu. Dia ingin mencari samudra padahal dia sendiri berada di dalam samudra. Kita ini ya ingin mencari bukti-bukti keberadaan Allah, padahal diri kita adalah bukti. Yang kita lihat semuanya adalah bukti. Subhanallah. Karenanya salah satu jalan mengenal Allah adalah kita memperhatikan ayatul kauniyah, ayat-ayat Allah di alam semesta ini. Mari kita dengarkan firman Allah dalam surat Ali Imran, dan ini ayat ini sangat kita kenal. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladziina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا pergantian siang dan malam adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan duduk, berdiri, duduk, dan berbaring, seraya memikirkan penciptaan langit dan bumi. Lalu mereka berkata, wahai Tuhanku, sungguh tidak sia-sia Engkau menciptakan segala sesuatu. Maha suci Engkau, maka selamatkanlah kami dari api neraka. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tidak heran kalau ada yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah semesta yang berbicara, sedangkan alam semesta adalah Al-Quran yang sedang diam. Kalau melihat alam semesta yang berbicara, lihat Quran. Kalau mau melihat Al-Quran sedang diam, lihatlah alam semesta. Kalau mau melihat Al-Quran berjalan, lihatlah Rasulullah SAW. Ada ayat yang bunyinya perintah, maka berarti yang dituntut kita adalah mentaati perintah. Ada ayat yang melarang, redaksinya, berarti yang dituntut dari kita meninggalkan itu. Tapi ayat kauniyah yang ada di Quran berarti menuntut kita untuk Subhanallah. Karena semua yang ada di dalam alam semesta adalah perwujudan dari Asmaul Husna. Jika kau melihat rahmat di dalam alam semesta, maka itu mengenalkanmu kepada nama Allah Ar-Rahim. Jika engkau melihat pelajaran hikmah di dalam alam semesta, engkau melihat nama Allah Al-Hakim. Jika engkau melihat kekuatan di alam semesta, maka engkau mengenal namanya Al-Qawi. Jika engkau mengenal kekayaan
luar biasa alam semesta, maka engkau mengenal namanya Al-Ghani. Jika engkau melihat keluasan ciptaannya, maka engkau mengenal namanya Al-Wasi', Maha luas. Nah, Asmaul Husna ini di dalam disiplin ilmu agama masuk ke wilayah akidah. Kita tahu ada wilayah akidah, ada apa lagi? Ibadah, apa lagi? Muamalah, kemudian apa lagi? Akhlak. Dan yang paling penting dan paling dasar dari 4 disiplin tadi apa? Akidah. Kenapa? Jika yang kau yakini benar, maka perasaanmu benar, kelakuanmu benar. Semua orang yang kelakuannya salah diakibatkan oleh keyakinan yang salah. Orang yang mengumbar matanya melihat yang diharamkan Allah, itu karena salah yang diyakininya. Yang diyakininya apa? Bahwa kalau dia melihatkan matanya kepada yang diharamkan Allah, dia akan mendapatkan keuntungan. Kalau dia menjaga mata, dia bilang saya tidak mendapatkan kenikmatan, rugi saya dapatnya. Betul kan? Padahal siapa yang menjaga matanya, tidak melihat yang diharamkan Allah, maka Allah akan berikan ke dalam hatinya perasaan nikmat dan manisnya taat kepada Allah. Jika Allah melarang sesuatu, tidak mungkin yang melarang itu tidak menggantikan dengan yang lebih baik daripada yang dilarang itu. Halo? Tinggal ngajinya mikir, ini banyak yang ngantor ini. Wa yatafakkarun. Maka khusyuk ya. Ilmu padi ya. Pikir. Padahal justru yang dilarang Allah itu yang baik. Orang kenapa melanggar larangan Allah? Nanti dianggap dia akan mendapatkan kenikmatan, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Salah yang dia itu. Lemahnya pengetahuannya. Tapi ada dia ustadz, kiai, bla 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 bla, tapi masih maksiat. Itu bukan lemah pengetahuannya, bukan salah di pemahamannya, tetapi sedikit kesabarannya. Subhanallah. Jadi ada 2 hal yang membuat orang itu melanggar. Pertama, salah di keyakinan, salah di persepsi, salah di paradigma. Dia anggap bahwa melanggar itu mendapatkan keuntungan, taat itu tidak mendapatkan apa-apa. Itu kesalahan. Tapi ada orang yang pemahamannya sudah benar, tetapi masih melanggar. Orang itu bukan pemahaman yang menyebabkannya jatuh kepada kemaksiatan, tetapi sedikitnya kesabaran. Kayaknya kita yang di mana? Yang pertama atau yang kedua? Dua-duanya. Sebagai penutup, karena jika kemungkinan besar kalau cara pandangnya benar, cara berpikirnya benar, yang diyakini itu benar, kemungkinan besar akan benar juga tindakan. Asmaul Husna adalah ajaran untuk memandang sesuatu secara benar. Dia sebuah mindset
sebuah keyakinan, sebuah paradigma. Ibarat timbangan. Ini timbangannya. Alatnya itu, apa namanya? Alatnya itu bukan jarumnya, tapi apanya? Timbangan. Kalau jarumnya salah, bisa diperbaiki. Tapi kalau timbangannya yang bermasalah, subhanallah, maka salah segalanya. Maka Asmaul Husna adalah timbangan. Alat timbang adalah value, adalah paradigma, yang melalui paradigma ini kita memandang segala sesuatu. Jika paradigmanya benar, kelakuan kita akan benar. Lanjutkan Asmaul Husna ini pada bulan yang akan datang, insyaallah. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan. Tadi Ustaz, makna mujahadah itu apa? Kelihatannya penting sekali mujahadah, karena dengan mujahadah maka kita akan mengenal Allah. Nah, ini penting sekali mujahadah. Mohon dijelaskan makna mujahadah. Mujahadah itu dari kata-kata juhdun, ya, secara bahasa adalah bazul was'i, ya, mengeluarkan segenap effort, ya, untuk dalam konteks kita mentaati Allah, melaksanakan perintah dan larangannya. Kita betul-betul menggunakan seluruh segenap energi kita, kemampuan kita, pikiran kita, menggunakan segenap kemampuan untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu arti dari kata-kata jihad sebenarnya. Mujahadah itu dari kata-kata jihad. Dalam konteks perang, jihad itu sampai rela mengorbankan nyawanya. Itulah kira-kira dalam konteks jihad. Dalam konteks di luar jihad, kita bahkan rela mengorbankan segalanya demi mentaati Allah, meninggalkan Allah. Nah, di sini karena mujahadah itu terlihat ada perlawanan. Kenapa? Hawa nafsu kita mengajak kepada satu perbuatan buruk yang rendah, sementara mujahadah membuat kita melawan itu untuk hanya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada mujahadah terus. Makanya saya sering mengatakan bahwa perintah Allah dan larangan Allah itu sangat sesuai fitrah, tetapi bertentangan dengan tabiat kita sebagai manusia. Nah, tabiat kita tuh pengen malas, menuruti hawa nafsu, itu tabiat. Tapi kalau fitrah kita itu mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan, itu fitrah. Nah, fitrah bapak-bapak pengen melek tuh ngaji, nah, gitu, itu fitrah. Tabiatnya, tabiat itu mujahadah. Itu mujahadah. Termasuk kita ini sebenarnya sudah latihan mujahadah dari rumah ke masjid. Itu mujahadah. Ya, dalam arti yang seluas-luas, ada pengorbanan, ada pertempuran di situ. Dan itu katanya pertempuran hawa nafsu itu lebih besar. Siapa yang telah mengalahkan dirinya, maka dia akan mengalahkan semua musuh di luar dirinya. Tapi siapa yang kalah terhadap musuh dalam dirinya, maka apapun bisa mengalahkannya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Oh ya, Ustaz Mahmud. Ustaz, makan jeruk nih. Ustaz dilarang bertanya. Dan kurang batik ya.
Tes. Canda ya. Iya, saya bukan ustaz. Cuma dipanggil-panggil aja. Oh iya, insya Allah juga. Amin. Makanya bertanya. Tadi ada satu yang asyik yang Ustaz sampaikan mengenai hal yang paling aneh daripada 7 kalimat dunia, yaitu kita mengenal Allah tetapi kita tidak mencintainya. Sebenarnya kalau kami ini bukannya tidak mengenal, tapi baru tahap mengetahui. Makanya kalau untuk mencintai Allah itu bukannya kami tidak mau, tetapi sangat ingin, tetapi lebih ingin lagi bagaimana supaya kita lebih mengenal. Makanya dengan adanya ilmu Asmaul Husna yang dari Ustaz ini sangat mengharapkan. Jadi dengan begitu kita akan mengenal Allah, kita akan bisa mencintai Allah, dan juga sebagaimana dalam hadis yang mengatakan seseorang itu tidak akan bisa khusyuk kalau tidak merasakan manisnya iman. Dan kalau orang tidak merasakan manisnya iman ini tidak mungkin kalau dia tidak mengenal Allah dia akan merasakan manisnya iman. Terima kasih Ustaz. Ya, subhanallah. Ya, ini ya menguatkan apa yang tadi kita sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Ya, karenanya mari kita bersama-sama untuk mengikuti kajian Asmaul Husna. Itu betul, akhirnya. Yang aku sampaikan. Oh, ya Pak Ustaz, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Asma itu dikatakan itu 99%. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa bisa lebih dari 99, mungkin 999 dan seterusnya. Apakah ada hadisnya buat itu saja? Terima kasih. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi Inna lillahi tis'ata wa tis'una isman mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhala jannah. Sesungguhnya ada sahih. Sesungguhnya Allah memiliki 100 nama kurang 1 gitu. Jadi 99 ya. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Itu redaksi lengkapnya seperti itu. Siapa yang memahaminya, ya, mengamalkannya, maka dia masuk ke dalam surga. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak membatasi jumlah Asmaul Husna 99. Karena dalam hadis Nabi yang lain, termasuk dalam doa-doa Nabi, Nabi sering menyebut nama-nama Allah yang lain yang tidak terdapat di 99 ini. Seperti misalkan Al-Mannan, Ad-Dayyat. Nabi kan berdoa sering dalam hadis-hadis itu, doa Nabi itu menggunakan Asmaul Husna yang tidak terdapat di 99 ini. Tapi 99 ini disebut karena dia yang paling populer, yang paling dikenal 99 ini. Jadi dia tidak membatasi, tetapi bahkan nama-nama yang lain pun yang sering disebut itu boleh dibilang sudah tercakup juga di 99 ini. Sehingga para ulama mengatakan bahwa 99 itu bukan untuk pembatasan, tetapi yang paling dikenal ya adalah 99 itu. Adapun Asmaul Husna lebih dari 99 itu ada Al-Mannan, ada Ad-Dayyat, ada apa namanya? Ada beberapa nama Allah yang lain. Termasuk Ar-Rabb. Rabb itu juga nama Allah Asmaul Husna, ya. Nah, nanti kita juga kalau Allah mengizinkan ya, kita akan kaji juga di luar yang 99 Asmaul Husna. Itu kira-kira Pak. Ya, dalilnya kalau jumlah tepatnya nggak ada dalilnya Pak. Sekian ratus itu nggak ada dalilnya. Tetapi bahwa lebih dari 99 banyak dalilnya, karena Nabi sering dalam doa-doanya menyebut nama-nama Allah yang lain dalam doa-doanya yang tidak masuk dalam 99. Wallahu a'lam. Baik.
Mari kita doa. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabahu. Ij'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna tayyiban wasta'malna salihan. Allahumma arzuqna tayyiban wasta'malna salihan. Allahumma arzuqna tayyiban wasta'malna salihan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum